Makanya gimana baiknya kalau misalkan kita nonton tim kesayangan kita. Kalau malam-malam kan Liga Inggris pasti malam. Nah ini Liga 1 nih Indonesia, sore-sore menjelang mau maghrib gitu kan, bentar lagi mau batal. Misalkan Persija hampir mau nyamain poinnya Persib tuh, kalah mulu. Turun lagi. Seri mulu, aduh jadi makin jauh sama Persib. Nah itu nontonnya itu harus sambil berzikir. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu mungkin ya. Gitu karena untuk zikir itu bisa ibaratnya menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Muslim pergi ke Medan. Ketemu si Hamdan lagi numpang ngeprint. Kenalin, nama saya Irdan di podcast Ramadan On Point. Nah, podcast kali ini adalah salah satu program baru dari remaja Islam Syarif Hidayatullah. Namanya itu Ramadan On Point. Tapi podcast kali ini agak berbeda, karena podcast sebelum-sebelumnya kita selalu bercanda mencari cita-cita horor. Tapi kali ini kita akan mendalami pelajaran tentang agama dan lain-lainnya. Kita juga akan mengundang bintang tamu yang sangat-sangat berkelas, dari mulai ustadz bahkan sampai para pemimpin-pemimpin organisasi. Bintang tamu kita hari ini merupakan salah satu ketua MDS, Majelis Dzikril dan Sholawat di Rizalul Ansor, Jakarta Pusat tahun ini. Dan juga dia mantan ketua BES, Badan Eksekutif Santri At-Taqwa di tahun 2014 hingga 2018. Jadi nggak usah diperlu lagukan lagi kali ya tentang kepemimpinan dia. Dia juga merupakan guru di SMK Ankes Tunas Harapan Jakarta. Dia jadi guru agama. Jadi kita udah nggak perlu laguin lagi lah tentang ilmu agama dia. Mungkin udah nggak perlu lama-lama lagi saya berbicara. Mari kita panggilkan Bang Rizal Muzaki SPD. Gimana nih Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kira-kira keluarga Abang selama puasa ini aman? Sampai sekarang masih aman. Mudah-mudahan sampai ke final ya. Gitu. Udah batal belum Bang? Belum. Nanti batalnya pas azan maghrib baru batal. Nah, menurut yang saya dapat sumber-sumber nih Bang, katanya tuh Abang tuh lulusan dari Institut Agama Nasional Islam Nasional Laroiba di Bogor nih Bang. Nah, saya kan belum tahu nih IAIN Laroiba ini apa nih Bang. Kira-kira IAIN Laroiba ini apa Bang? Ya, IAIN Laroiba itu adalah sebuah kampus. Jadi awalnya ini mau cerita flashback dulu ya, biar ada chemistry. Sekolah di SMK 53 Jakarta yang biasa disebut 1 DKI STM. Nah, lalu mengambil jurusan otomotif. Setelah itu karena punya kegelisahan, ada suatu kejadian waktu PKL pernah konflik sama karyawan kontrak lah seperti itu. Cuman konflik argumen lah, ucapan. Pas di saat bulan Ramadan tuh, bulan terakhir kan selama 3 bulan. Nah, setelah ujian sekolah ada rasa kegelisahan. Ini mau lanjut kuliah apa cari kerja seperti itu. Kalau kerja mentalnya belum siap. PKL aja kemarin ada suatu konflik ini kan. Nah, mau kuliah apaan nih? Jurusannya apa gitu. Akhirnya pas lagi
ngelamun di kamar, buka-buka ijazah. Dibuka-buka ijazah dari SD sampai SMK itu nilai yang paling bagus agama sama olahraga. Yang paling Rata-rata bagus cowok tuh. semua kayak gitu. Iya. Lalu yang paling jelek ya tahulah MTK, bahasa MTK, Inggris dan lain IPAS. sebagainya. Akhirnya apa ini bakat saya ada di olahraga sama agama nih. Lalu musyawarah lah sama keluarga orang tua, pengen ngambil jurusan olahraga atau agama. Nah orang tua memilih udah agama aja, pendidikan agama Islam, jadi guru agama. Akhirnya daftar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Dulu ada namanya SNMPTN, ya itu melalui online. Alhamdulillah nggak lulus karena ya gitu background sekolahnya ya, kan di samping dilihat nilainya, background sekolahnya baik apa tidak. Nah akhirnya dilalah karena tidak diterima, punya guru yang ngajar setiap malam Jumat itu di wilayah kampung saya di Masjid Al Hidayah. Nah biasa mampir ke rumah, lalu menawarkan diri, udah Rijal pesantren sambil kuliah aja di Bogor, seperti itu. Karena santri di sana ada beberapa yang kuliah di luar. Akhirnya karena usulan ustadz tersebut, orang tua mendengar, orang tua ngomong ke saya, udah kamu ke Bogor aja. 2013 tuh setelah lulus 2013 akhirnya daftar di IAIN Lareba di Bogor Luliang lokasinya. Dulu namanya bukan IAIN, waktu saya masuk daftar itu namanya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Lareba. Namun setelah saya mau lulus, profesornya itu udah ganti, rektornya udah ganti, ditingkatkan lagi kualitasnya menjadi IAIN, seperti itu. Nah itu kampus khusus bidang agama, ada beberapa jurusan lah, satu pendidikan agama Islam, dua ada tentang jurusan guru SD, khusus guru SD ya, lalu ada manajemen syariat Islam atau apalah seperti itu, ada beberapa sih. Nah itu yang bikin saya tinggal di Bogor, pesantren dan kuliah di Bogor, seperti itu. Lokasinya ada di Luliang. Pusatnya saya kuliahnya di Luliang, itu cabangnya ya, pusatnya ada di Cibinong Bogor, deket Pakansari stadion. Oh, eta. Ya, jadi bisa langsung nonton Persija di situ kan. Nah, IAIN. kan di IAIN kan ada jurusan kayak jadi guru nih. Ya. Nah, Abang bisa jadi guru di SMK Ankes Tunas Harapan tuh gimana, Bang? Nah, Ikut jadi seleksi atau? ya dulu saya setelah lulus kuliah masih pesantren beberapa tahun. Nah, setelah kalau pesantren nggak ada kata lulus lah. Kalau di pesantren Salafi ya, kalau pesantren modern itu ada kata lulus wisuda. Tapi kalau pesantren Salafi itu nggak ada, guru yang mengeluarkan. Lalu saya diam di rumah tuh, sudah berkeluarga, diam di rumah tanpa ibaratnya mendaftarkan diri ke sekolah dengan ijazah tersebut. Karena ngikutin metode, pengen ngikutin kayak guru lah. Guru itu tanpa apa-apa, nggak cuma ngajar santri, seperti itu. Nah mungkin karena makomnya berbeda kali ya. Makom guru mah lebih tinggi gitu, saya mah ecek-ecek gitu. Akhirnya setelah 2 tahun di rumah, ada yang menawarkan untuk daftar ke sekolah. Karena dilalahnya guru yang di sekolah tersebut, guru agamanya pensiun. Udah habis masa jabatannya. Masa jabatannya udah habis. Itu sekolahnya di SDN Karanganyar 01. Nah itu sekolahan saya dulu. SD-nya di situ Iya, jadi SD Karanganyar itu ada 3 sekolahan, cuman satu komplek ya. satu Yang di bangunan. bawah lantai 1 itu SD 05, yang tengah 01, yang ke atas 08. Nah saya daftar 08 sama 01.
gitu. Nah, 01 itu bekas saya sekolah, bukan bekas sih, pernah sekolah. Pernah sekolah di 01 itu cuman 2 tahun. 3 tahun. Kelas 1 sampai kelas 3. Lalu pindah ke Brebes, pesantren. Nggak kuat ujian, karena pesantren itu banyak ujiannya ya, termasuk penyakit. Saya waktu di Brebes masih umur berapa ya? 3 SD umur berapaan lah? Seperti itu ya, 9 tahun lah seperti itu. Punya penyakit apa ya? Bisul yang gede. Kalau kata ibaratnya bisul apa ya? Bisul ya pokoknya bisul monster apa ya apalah. Itu Di lokasinya daerah ya, lokasinya di paha saya. Mohon maaf ya, di paha saya. Sampai saya nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, pengurus pesantren nelpon orang tua dengan menyebutkan kondisi Rijal ini nggak bisa jalan. Namanya orang tua khawatir dan panik. Malam itu juga dijemput saya. Dijemput ke Brebes. Seperti itu. Nah, akhirnya udah nyampe rumah, udah diobatin segala macam tradisional, nggak pecah-pecah itu bisul. Nah, akhirnya disuruh operasi ke rumah sakit Husada yang ada di Sawah Besar, Mangga Besar itu. Nah, operasi, setelah dioperasi, di situ saya ngambek, nggak mau balik lagi ke pesantren. Trauma, takut Iya, ada luka lagi. Trauma satu, jauh dari orang tua. Kirain saya pesantren itu bareng orang tua, karena dulu waktu kecil orang tua kan sering nyetel selawat-selawatan. Dulu viralnya itu kalau zaman dulu selawat langitan, pesantren dari langitan. Nah, modelnya tips yang dimasukin ke itu tuh, bukan CD, bukan kaset, iya, tapi tips yang kotak. yang kotak itu tuh. Oh iya, tahu. Nah, sering di setel, jadi saya kepengen pesantren. Nah, kirain saya pesantren bareng orang tua, ternyata ditinggal. Akhirnya saya nggak mau balik lagi ke Brebes. Akhirnya sekolah. Nah, sekolahnya daftarnya bukan ke 01 lagi, tapi di lantai 1 di 05. Nah, di 05 itulah saya sampai lulus. Jadi 01 saya daftar ngajuin diri jadi guru. Alhamdulillahnya tahadus binikmat itu 3 guru saya masih ada di situ. Mengenali saya juga. Itu si Rijal ya gitu. Dulu kan saya daftar itu rambutnya gondrong, mana apa segini nih. Namanya santri ya gondrong. Itu si Rijal, iya gitu. Beda banget ya. Terus kok kenapa nggak negur saya? Kata gurunya ke penjaga sekolah itu, mungkin lupa dan sebagainya. Akhirnya mengenalkan diri, kenalan lagi. Ingat saya, nah itulah 3 guru itu yang menguatkan kepala sekolah untuk saya bisa ngajar di SD. Karena kan peraturan pemerintah sekarang sekolah negeri itu nggak boleh ada honor, ya nggak boleh ada honor. Nah, itulah menjadikan sebab musababnya saya bisa sekolah ngajar di negeri karena ada guru saya yang menguatkan kepala sekolah. Itu saya masih honor. Lalu udah berjalan hampir 3 tahun, kedatanganlah guru KKI. Saya masih honor. Kedatangan guru KKI, mau nggak mau yang honor ini harus keluar dari sekolah negeri. Nah, di situ saya minta pertanggungjawaban sama kepala sekolah saya, minta gimana baiknya. Akhirnya tahadus binikmat, kepala sekolah saya ngasih rekomendasi sekolah SMK Ankes. Langsung SMK? Iya, langsung SMK. Dari SD ke SMK cara ngajarnya juga beda. Ngajar anak SD kebanyakan berbicara gini-gini kan, bercanda-bercanda. Anak SMK saya alhamdulillah lebih leluasa. Yang kedua lebih ringan, nggak banyak ngomong. Jadi anak-anak yang presentasi saya hanya yang meluruskan, kayak ngajar anak kuliah lah gitu. Cuma mengoreksi doang, yang mereka ngoreksi. ngejelasin. Iya, kalau SMK itu sebab musabab latar belakang kenapa bisa sekolah atau ngajar di SMK Ankes di Pasar Rebo 1 jam berjalan. Jauh. Iya. Nah, pas abang ngajar nih, kan ada di bulan puasa ya? Iya. Nah, itu ada kendala nggak bang pas ngajar, kayak kesel gitu sama murid gara-gara males? Ya pasti, namanya murid ya ada sesuatu hal yang tergantung pendekatan kita sebagai guru. Kalau metode saya ngajar itu, saya bilang ke teman-teman atau siswa-siswa, saya menganggap kalian itu teman.
teman bapak. Ya, makanya saya kalau manggil anak-anak, bukan anak-anak, teman-teman gitu, karena kepengen chemistry pendekatan saya terhadap murid siswa itu dekat gitu, supaya mereka itu terbuka dengan saya. Kalau kita sudah chemistry-nya ketemu, insya Allah kita mau bicara lembut atau pelan, insya Allah pasti akan didengar. Gak perlu kita pakai nada tinggi lagi. Kalau SD kan beda, harus pakai nada tinggi. Iya, kalau SMK karena dia udah dewasa, kalau kita pakai nada tinggi, dia malah memberontak. ngebales. Seperti itu. Makanya chemistry saya ke mereka, bangun chemistry dulu. Suka ngajak ngopi bareng. Walaupun di sekolah nggak boleh ngerokok ya, gitu. Ngopi aja bareng. Kadang kalau misalkan ada siswa yang diem, kenapa waktunya istirahat dia nggak ke kantin, suka saya deketin, kenapa gini-gini. Jadi ibaratnya saya kepengen siswa tersebut menganggap saya teman, orang tua gitu. Jangan hanya menganggap guru doang. Kalau menganggap guru, khawatir ada jarak di antara saya dengan siswa tersebut. Jadi siswa tersebut mau buka tentang permasalahan hidup dia, apa dan sebagainya lah, dia nggak akan mau terbuka sama kita. Tapi kalau sudah menganggap teman, guru, orang tua, nah itu insya Allah menjadikan mereka lebih nurut lah. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu dirangkul. Oh, biar deket Iya, dulu. biar dekat, dirangkul. Seperti itu. Nah, kan pas abang ngajar ini ada momen-momen yang paling abang ingat gak bang tentang ngajar? Abang kan setahu ada info nih, katanya abang itu juga jadi ketua di GP Ansor. Nah, jadi ketua di MDS di Jalur Ansor Jakarta Pusat. Nah, abang tahu Ansor itu dari mana bang kira-kira bang? Nah ini deh, ini pernah saya podcast di pengurus pusat GP Ansor tentang masa lalu lah. Jadi garis bawahnya saya pernah bukan terjerumus, apa ya, terpengaruh dengan suasana yang 2000 berapa itu, yang masih zamannya, mohon maaf ya, pemimpinnya Ahok dan sebagainya itu. Nah, saya mengikuti kelompok sebelah gitu, menjadi bahasa kalau anak zaman sekarang muhibbin lah, seperti itu. Nah, terus di situ saya disadarkan, diingatkan oleh guru tarekat gitu. Guru tarekat yang mana ucapannya kan bukan sembarangan ucapan gitu, dan menyentuh banget ke hati saya punya hati lah. Iya, dibuka lah, saya diajak ngobrol di suatu ruangan yang mana ruangan tersebut menurut saya bukan ruangan sembarang ruangan, karena ruangan khusus riadoh guru saya yang tarekat itu. Nah, dibuka organisasi ini, tokohnya ini, tujuannya ke sini. Nah, itu saya lagi riadoh. Riadoh itu kalau bahasa pesantrennya apa ya? Wiridan yang diijazahkan sama guru gitu, sebulan atau 2 bulan, tapi harus sambil berpuasa. Nah, saya riadoh sambil mesantren tuh di pesantren guru saya itu, sambil pasaran lah, nyoret kitab gitu kan. Tapi nama pesantren Salafi itu nggak rapi. Kalau pesantren Salafi itu peci kadang suka miring gitu kan, sarungan sama pakai kaos oblong gitu. Nah, saya dulu koleksi kaos-kaos kelompok sebelah, termasuk tokoh-tokohnya gitu. Guru karena memperhatikan kali ya, tanpa saya sadari dipanggil karena sebab itu. Nah, di situ buat bahasa ucapan guru, ini saya sebelum nikah ya, sebelum nikah, bahasa guru gini, kamu jalannya harus yaitu berkhidmat di struktur Nahdlatul Ulama. Bahasa beliau tuh yang saya ingat. Nah, lalu setelah itu baru kamu nikah. Nah, lalu saya mencari dong Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kebanyakan orang tua.
Ya kan? bapak-bapak. Iya, bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu gitu. Wah, anak muda kemana? Masa sih nongkrong sama bapak-bapak, ibu-ibu? Mohon maaf ya, gitu. Karena saya kurang tentang ilmu tentang Nahdlatul Ulama. Yang saya tahu dulu Banser, nggak tahu Ansor. Banser dulu Iya, tahu karena aja. di media sosial itu yang disikat-sikat itu yang Banser, dibuka-buka Banser. Saya tahunya Banser. Pas saya Google, ternyata Nahdlatul Ulama itu mempunyai Banom, badan otonom tuh, kepemudaannya ini. Nah, akhirnya saya menghubungin salah satu Banser yang ada di masjid saya. Namanya Komandan Kujang, yang saat ini dia menjabat sebagai wakil Satkoryon Banser Saw Besar. Nah, saya minta nomor ketua Ansor Saw Besar. Untuk apa? Untuk mau bergabung di Ansor. Nggak mau langsung ke NU, karena saya jiwanya masih muda, umur masih muda gitu kan. Kayaknya di Ansor. Akhirnya dikasih nomor ketua PAC-nya, lalu saya komunikasi, kata beliau, nanti kalau PKD Saw Besar udah ada, saya kabarin Tat. Gitu. Akhirnya dikabarin, ikut 2021 di perguruan Islam Manhalun Nasihin di Dwi Warnas itu. Nah, itu awal mula saya masuk struktur Gerakan Pemuda Ansor. Berkhidmatlah di Nahdlatul Ulama, karena ya itu amanat dari guru. Disuruh berkhidmat. Nah, ya di berkhidmat di NU, karena kamu jalannya di NU, insya Allah nanti kamu bakal kebuka lah gitu, jaringan rezeki, jaringan pengalaman dan sebagainya demi kemaslahatan keluarga orang tua lah. Nah, itu sampai saya dipanggilnya bukan Rijal lagi. Apa ya? Waktu dia ngobrol gitu, udah sekarang Abi manggil kamu, kan nama saya kan Rizal Muzaki. Manggilnya jangan Rijal ya, Mbak Abi izin, manggilnya Zaki aja. Karena Rijal itu kalau menurut Abi masih keras. Orang saya ceramah ngikutin gaya idola saya, mohon maaf, kayak model Habib Bahar Smith lah, saya sebut. Nah, ini mohon maaf, rambutnya saya ngikutin, emang lagi gondrong kan gitu. Nah, saya warnain aja sekalian. Terus gaya ceramahnya juga ngikutin Habib Bahar gitu. Nah, kata guru, jangan Rijal, Abi manggil biar kamu lembut, panggilnya Zaki. Muzaki itu kan orang yang berusaha untuk membersihkan hati. Ya, kalau bahasa tasawufnya, kalau fikihnya kan muzaki itu orang yang bayar zakat. Seperti ya. Nah, itu jadi dipanggilnya Zaki. Itu jadi sebab musabab berkhidmat di Ansor. Jadi karena guru lah, semua karena guru. Terus cara abang bisa jadi ketuanya nih di MDS Rizalul Ansor itu dipilih atau mengajukan diri, bang? Ya, pertama setelah masuk Gerakan Pemuda Ansor 2021, baru beberapa bulan Saw Besar konfer Ancap. Konfer Ancap itu pergantian ketua PAC. Lalu saya diminta sama beberapa petinggi Ansor lah di bagian pimpinan cabang, diminta untuk menyalonkan diri gitu. Saya awalnya menolak karena kenapa? Satu, belum ada pengalaman. Yang kedua, baru beberapa bulan ikut PKD, masa langsung nyalonin ketua PAC gitu kan, langsung mimpin teman-teman sahabat yang udah lama di Saw Besar. Nah, akhirnya saya menolak. 2 hari menjelang pemilihan, apa 1 hari tuh, saya dipaksa, pokoknya harus ngambil keputusan gitu, mau apa enggak gitu. Akhirnya karena banyak masukan termasuk dari kiai-kiai yang ada di Saw Besar, ustadz, udah saya bismillah dah daftar di situ. Nah, terpilihlah saya sebagai ketua PAC Saw Besar Ansor. Nah, setelah menjabat sebagai ketua PAC Saw Besar 2024 itu 2024 apa ya 24 kayaknya dah. Itu konfer cap pergantian ketua Ansor Jakarta Pusat gitu. Jadi Bang Rijal. Iya. Terus ketuanya
Rizal Afifuddin, namanya sama, cuman beda ujungnya doang, Rizal Afifuddin. Nah, ketua Rizal Afifuddin ini Ansor Jakarta Pusat meminta saya untuk ikut di struktural PC. Langsung naik ke PC sebagai ketua MDS gitu. Jadi riwayat saya di Ansor itu semuanya bukan keinginan saya pribadi, tapi emang dorongan dari luar, terus emang hukum alam ya kan, takdir dari Allah, irodatnya. Ya udah saya menerima seperti itu. Dengan awalan emang menolak karena saya punya bahasa gini, ingat ucapan guru. Kamu Jal, kalau sudah di masyarakat jangan mengajukan diri. Misalkan contoh misalkan saya nih belum ada jadwal khotib Jumat di masjid-masjid. Misalkan di Sawah Besar lah. Saya nggak boleh tuh ngomong ke pengurus masjid walaupun kenal. Ada jadwal kosong enggak? Saya masukin dong untuk jadwal khotib di masjid antum misalkan. Nah, itu pesan guru, jangan kayak gitu. Jangan menawar-nawarkan diri. Tapi kalau misalkan pengurus masjid meminta kamu untuk khotib atau untuk acara ngaji dan lain sebagainya, kamu yakinkan bahwa di situ ada pergerakan dari Allah melalui perantara itu ustadz, bahwa kamu itu bisa di situ, gitu. Bahwa kamu bisa di situ. Padahal walaupun menurut kamu pribadi, kamu masih punya kekurangan ilmu. Masih nggak pede. Iya, masih belum pede, masih kekurangan ilmu. Kau udah diminta gini-gini. Kalau menurut pribadi ya. Tapi kalau kata hakikat Allah Subhanahu wa taala, kata guru, kamu udah dipercaya sama Allah di situ. Kamu pasti bisa di situ. Karena bukan kamu yang ngajuin. Diajuin. Tapi Allah yang menggerakkan itu pengurus masjid hatinya untuk meminta ke saya. Seperti itu. Nah, salah satunya contoh seperti itu, dan ini ada sangkut pautnya juga kepada Gerakan Pemuda Ansor. Apa namanya? Saya jadi ketua di PAC dan juga MDS RA. Nah, itu bukan karena keinginan saya, emang jalurnya seperti itu. Bukan saya yang nawarin, tapi emang diminta, ya ditakdirin. Nah, itulah. Nah, kita kan udah ngebahas tentang latar belakang abang nih. Iya. Nah, kita bakal masuk ke temanya, yaitu membentengkan diri dari hawa nafsu saat bulan Ramadan di era digital. Sebelum kita masuk ke sini, kan emosi itu kan membatalkan puasa ya, bisa membatalkan puasa. Nah, abang kan ternyata itu suka Manchester United nih bang. Nah, itu merupakan salah satu tim terbaik di Eropa katanya. Tapi sekarang kan MU lagi turun performa gara-gara si Onana mainnya agak bercanda dikit ya bang. Nah, cara abang biar kagak marah pas lagi puasa, lagi MU main nih, abang lagi puasa, terus abang nonton, cara abang biar agak marah itu gimana bang? Oke, di bawah MU jadi mantep ini. Tapi apa ya, selama pertandingan Manchester United ya, The Red Devil lah, kalau sebutannya itu The King of England. Karena 20 trofi Liga Inggris. Cuman hampir mau disamain sama Liverpool. Nah, selama pertandingan Manchester United di bulan Ramadan ini, alhamdulillahnya itu malam terus. Jadi kondisi lagi nggak berpuasa. Gitu. Tapi kalau kita berbicara puasa ya, marah ini kan dorongan ya, dorongan yang mana timbul dari nafas atau hawa nafsu. Nah, marah ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi marah ini bisa menjadi sebab membatalkan puasa. Karena kalau misalkan marahnya ini tidak terkontrol atau berlebihan lah, sampai ibaratnya berantem, emosi, lalu karena emosi tersebut dia minum gitu kan, habis berantem
Nah, itu yang bisa menyebabkan membatalkan puasa. Tapi marah ini hanya mengurangi atau bisa menghilangkan. Makanya ada bahasa Nabi Muhammad SAW bersabda, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju. Kamin so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, akan tetapi orang yang berpuasanya tersebut hakikatnya dia tidak berpuasa, johirnya doang berpuasa. Illal ju, kecuali puasanya itu hanya menahan haus dan lapar. Nah, itu masih bisa termasuk kategori tadi yang pertanyaan marah itu, bisa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai puasa. Makanya gimana baiknya kalau misalkan kita nonton tim kesayangan kita, kalau malam-malam kan Liga Inggris pasti malam. Nah, ini Liga 1 nih Indonesia, sore-sore menjelang mau maghrib gitu kan, bentar lagi mau batal. Misalkan Persija hampir mau nyamain poinnya Persib tuh, kalah mulu, turun lagi. seri mulu, aduh jadi makin jauh sama Persib. Nah, itu nontonnya itu harus sambil berzikir, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu mungkin ya, gitu. Karena untuk zikir itu bisa ibaratnya menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Makanya kalau nonton pertandingan klub sepak bola kesayangan kita, saya pesan kepada para pemuda di Indonesia sambil megang tasbih. Sambil megang tasbih. Gitu. Yang tadinya mau keserang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas masuk gol nih, alhamdulillah gol. Gitu. Insya Allah marahnya itu akan tertahan, ya. Karena nafsu itu tidak bisa dimatikan, tapi bisa dibikin koma. Kalau koma, orang koma gimana sih? Gak sadar sesaat kan gitu, gak sadar sesaat. Nah, itu nafsu itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, dikendalikannya gimana caranya? Yaitu dari keinginan diri sendiri. Nah, metodenya bisa itu tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sambil berzikir seperti itu. Zikir hobi, ya, disebut Allah, Allah, Allah. Kalau jahar yang tadi, kalau misalkan diserang mulu, astagfirullahaladzim, ini gini amat nih beknya, astagfirullah. Pas nyerang terus masuk, alhamdulillah. Nah, pertandingan beres, menang misalkan, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih Allah, akhirnya puasa saya pahalanya insya Allah masih ada. Gitu. Itu saja sih. Alhamdulillahnya Manchester United malam mulu. Coba kalau siang ya, Onana bikin kesel mulu. Blunder mulu, masya Allah. Nah, kita udah ngobrol udah lumayan panjang, 30 menitan lebih. Iya. Kayaknya kita udah bisa masuk ke Q&A. Q&A ini adalah bagian dari podcast kali ini. Ada pertanyaan dari anak-anak Krisya nih. Sekalian juga ada yang di sosmed bertanya tentang cara kita menahan hawa nafsu di bulan Ramadan di era digital. Akan dibacakan oleh salah satu partner saya, yaitu Manda. Itu nggak disorot. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan posisi Q&A dari teman-teman kita semua, terus juga ada beberapa pertanyaan dari media sosial kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar kita menghilangkan pikiran negatif di bulan suci Ramadan? Ini langsung dijawab dulu. Boleh langsung dijawab. Ya, langsung jawab dulu dah biar enak. Kalau nampung nanti kepanjangan. Bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran negatif? Nah, pikiran negatif ini kan timbul karena sering melihat hal-hal yang tidak baik, gitu. Karena faktor satu itu
bisa karena terbiasa. Kalau kita sering melihat hal-hal yang baik, terus sering mendengar hal-hal yang baik, itu pikiran akan jernih. Ibaratnya kayak contoh gelas air putih lah. Nah, air putih ini jernih gitu kalau tanpa dikasih bahan kimia lainnya. Akan tetapi air putih ini bisa berubah warna jikalau dikasih misalkan sirup warna merah cap bango kan sore-sore gitu. Nah, pikiran negatif ini yaitu timbul karena kebiasaan melihat hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya kata Habib Hasan, di sini ada 2 metode kalau kita ingin berusaha menjauhi pikiran-pikiran negatif. Yang pertama itu tadi menjaga mata. Ya, menjaga mata. Tadi saya bilang banyak orang yang berpuasa tetapi hakikatnya dia tidak berpuasa kan. Pahalanya hilang. Karena apa? Karena matanya tidak ikut berpuasa, telinganya tidak ikut berpuasa, mulutnya tidak ikut berpuasa gitu. Johirnya puasa, mulut gatel nih. Gatel banget pengen aja ngeledekin teman, ngomongin orang gitu kan. Itu. Jadi jaga mata, terus jaga telinga. Solusinya itu tadi harus melihat hal-hal yang baik. Sering ngelihat foto-foto para ulama, para kiai, para habaib gitu supaya mata ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus sering dengar nasihat-nasihat, ceramah-ceramah dari ulama gitu agar pendengaran ini dijaga oleh Allah. Jikalau nanti sudah dijaga oleh Allah pendengaran ini, ada hal-hal yang negatif sampai ke kita, itu kita nggak bisa langsung terima, pasti ada filter gitu. Kita nggak bisa gampang terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu benar. Nah, itu jadi caranya kata Habib Hasan tadi, menjaga mata dan menjaga telinga. Kalau 2 organ ini sudah benar-benar dijaga, insya Allah pikiran pun akan ikut terbawa gitu. Kan berawal dari mata gitu. Orang bisa, mohon maaf ya, memperkaos seseorang itu kan karena berawal dari mata. Sering ngelihat hal-hal yang tidak baik, lalu terpengaruhlah otak ini karena berawal dari mata. Nah, udah terpengaruh dari otak ini, ada kesempatan anak kecil, mohon maaf ya. Nah, itu. Jadi pusatnya dari mata dan telinga. Insya Allah kalau kita jaga mata dan telinga, pikiran kita akan lebih baik atau jernih seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menghindari postingan atau FYP yang di TikTok itu, FYP yang negatif atau vulgar di sosial media agar website kita tidak batal? Ya. Ya kan ini kita lagi siang-siang bolong nih kan, gabut tiduran, tiba-tiba megang HP nih, scroll, tiba-tiba ada hal yang vulgar kayak gitu Ustaz. Tiba-tiba abis itu kayak pikirannya tuh langsung negatif. Cara ngilangin hal-hal kayak gitu gimana tuh? Kan lagi main HP nih kan, ketua PAC lagi main HP, buka IG beranda, ini namanya ujuk-ujuk nongol yang lagi joget-joget, mohon maaf ya gitu. Nah, itu kan bukan keinginan dari kita untuk mencari gitu. Mohon maaf ini kalau bahasa saya ini bonus. Astagfirullah. Nah, tapi apa? Harus buru-buru. Karena kita kondisi lagi berpuasa, kita nggak niat mencari yang joget, mencari yang apelan sebagainya, mohon maaf. Emang kebetulan lagi Lewat nongol itu lagi lewat, udah langsung aja dibablasin. Jangan
kita udah ngeliat dilama-lamain. Nah itu yang berabe nggak boleh. Itu bisa mengurangi nilai pahala puasa. Tapi kalau kita sepintas sudah ini ada, wah nggak baik nih, langsung aja ke atasin gitu. Kalau kita sengaja, walaupun kita nggak nyari ya, lagi asik-asik main ujuk-ujuk nongol, tapi kita dilama-lamain, nah itu yang nggak boleh. Nah, caranya susah juga sih. Karena kalau kayak gitu kadang, mohon maaf ya, pinjol aja kadang suka nongol. Kita lagi main nih, iklan pinjol nongol. Aduh kacau ini. Emang di pengaturan IG atau TikTok itu emang nggak ada. Seharusnya ada ya, kalau kepengen lebih bisa menjaga gitu dari pihak TikTok atau IG-nya, bikin itu pengaturan yang bisa supaya kita bisa memilih. Misalkan kan ada tanda miring ke situ nih, di sini pilihan dewasa. Wah kita lagi nggak mau nih, bukan lagi nggak mau, pengen nggak mau, gitu. Pengen nggak mau. Udah nggak usah diaktifin itu supaya jangan muncul di beranda. Kan di IG sama TikTok gak ada kayak gitu. Nah itu yang kekurangan media sosial itu di situ. Emang zaman sekarang itu kita butuh media sosial ya, teman-teman semuanya butuh media sosial karena satu lebih memudahkan, yang kedua membantu kita lebih luas dalam berdakwah atau memberikan informasi. Tapi madaratnya juga lebih banyak teknologi itu. Jadi harus dalam diri kita sendiri yang mengontrol dan juga memfilter itu media sosial. Jangan sampai terbawa arus media sosial. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Lanjut. Yang ketiga, gimana caranya mengatasi ajakan teman berbuat zolim di bulan puasa? Cara mengatasi ajakan teman berbuat zolim ya di bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Nah ini jadi ingat saya waktu zaman-zamannya sekolah ya, jadi ingat waktu zaman-zaman sekolah, dari rumah udah niat puasa gitu ya, nyampe sekolah emang masih berpuasa. Pas pulang sekolah temen ngajakin, ayo Jar main PS yuk gitu. Ngabuburit lah bahasanya, boro-boro ngabuburit, kirain beneran ngabuburit main PS ya. Nyampe di rental ternyata ngambil minuman, dianya gak puasa, kita puasa sambil main PS. Masya Allah. Nah ini harus ibaratnya kuat-kuat diri ya, karena nafsu ini terbagi menjadi 3 bagian, 4 bagian. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah ini mengajak kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Nah kalau nafsu lawamah itu bertentangan. Kayak tadi tuh pertanyaannya ya, ada temen yang mengajak hal-hal yang tidak baik di bulan Ramadan, itu bertentangan tuh nafsu lawamah. Tapi nafsu lawamah ini yang menang itu adalah nafsu amarah. Jadi kita kebawa temen yang tidak baik di bulan Ramadan. Nah tapi kalau misalkan kita menang kuat seperti itu ya, tahan godaan dari ajakan teman tersebut, itu namanya nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah itu bertentangan, pengen gak ya, ikutan gak ya gitu. Kalau ikutan nanti males kodoinya, orang-orang gak puasa saya puasa buat ngodoin. Sedangkan kalau orang yang gak berpuasa tanpa uzur syar'i, misalkan membatalkan dengan sengaja tanpa syar'i, dia nggak sakit atau lain sebagainya, itu bukan hanya qada doang dia, tapi harus bayar fidyah. Seperti itu, lebih berat, ngasih makan anak yatim atau fakir miskin 60 minimal. Nah disitulah bertentangan tuh hawa dan nafsunya tuh, ikutin gak ya
nggak usah lah, berat nanti bayar qada sama kifaratnya seperti itu. Nah, yang menang siapa? Yang menang adalah nafsul mutmainnah. Nah, itu namanya nafsul mulhamah. Nafsul mutmainnah itu kalau udah gak tergoda apapun lah gitu. Orang mau ngomong apa, sabodo teuing, yang penting saya tetap jalan lurus aja. Tanpa ada spion, tanpa ada sen, lurus. Yang penting tujuan saya itu lillahi ta'ala. Orang mau tahu syukur, orang mau tahu itu mah urusan dia, gak tahu juga gak apa-apa, yang penting Allah maha tahu, seperti itu. Lillahi ta'ala, lurus aja. Nah, kalau nafsu lawamah tadi ada rasa nyesel, udah terbawa godaan temen, terus udah membatalkan, aduh nyesel, batalin. Nah, pas berbuka puasa itu tidak ada rasa kebahagiaan, ya, karena orang yang berpuasa itu kata Nabi mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia di saat berbuka puasa. Bahagia di saat berbuka puasa itu maksudnya ada rasa bahagia tersendiri. Kita sudah bisa menahan, yaitu nilai-nilai pahala puasa. Karena pahala puasa itu hanya Allah yang tahu kan. Kalau sholat pahalanya Allah sudah membeberkan, haji pahalanya sudah membeberkan. Tapi kalau puasa hanya Allah dan diri kita yang tahu, seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu teman tersebut, ya, terus ada rasa nyesel, nanti pas di saat berbuka puasa sama orang tua atau teman, itu nggak ada rasa kenikmatan. Orang kita sudah membatalkan waktu zuhur, gitu kan. Nah, disitulah harus belajar diri supaya kita bisa melawan hal-hal yang tidak baik, ya, dengan cara yaitu tadi sering ikut kajian atau pengajian-pengajian, sehingga hati kita terus tumbuh. Karena kata guru nih ya, hati akan mati kalau tidak dimasukin pengajian atau ilmu 3 kali atau 3 hari lah. 3 hari lebih nih kita nggak ngaji, itu hati akan keras gitu. Nah, itu Lagi. Ya, itu pertanyaan terakhir. ya, Bagaimana cara membedakan antara cinta dan nafsu? Masya Allah, Astagfirullah. Masya Allah. Cinta dan nafsu. Komandan, sehat komandan. Cinta dan nafsu. Ya, jadi gini. Kalau pertanyaannya cinta dan benci itu masih agak ini ya. Karena ada bahasa jangan terlalu benci sama orang. Nanti lu bakal suka gitu kan. Gitu. Nah, itu. Gimana cara membedakan cinta dan nafsu? Mungkin pertama kita harus lihat kadar ukuran. Maksudnya kadar ukuran itu tujuan apa yang kita tujukan. Kan cinta yang sesungguhnya itu kata Imam Ghazali atau Tuan Syekh Abdul Qadir, hakikat cinta itu yaitu ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu cinta yang hakiki. Dan juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kepada makhluk gimana? Nah, kepada makhluk itu jangan menaruh cinta sedalam-dalamnya di dalam hati. Karena hati ini yang punya dan juga tempatnya khusus Allah dan juga Nabi Muhammad. Kalau kita cinta terhadap makhluk, cinta terhadap harta keluarga sudah ditaruh di hati kita, itu move on-nya akan susah. Bahkan banyak kejadian hal-hal, mohon maaf ya lahir batin,
yang memutuskan hidup belum waktunya, itu kan karena dia terbawa cinta yang salah gitu, atau cinta yang terlalu ibaratnya diiringi dengan nafsu. Seperti itu. Nah, jadi membedakannya gimana, A? Membedakannya tujuannya. Kalau kita cinta makhluk tersebut karena Allah gitu, gak usah dipacarin lama-lama gitu, langsung nikahin aja gitu, nafkahin, nikahin. Nah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau berlama-lama khawatir ya anak orang udah habis duluan. Astagfirullahaladzim, ya kan? Nah, di situ kita sudah bisa membedakan. Ini beneran cinta nggak sih? Ini khususnya mohon maaf ya kepada perempuan. Kalau laki-laki kita beneran cinta, nikahin, dia harus berani nikahin kita. Kalau lama sampai 5 tahun banyak alasan dan lain sebagainya ketua ya, nah berarti dia hanya nafsu, gitu. Nanti kalau sudah berumah tangga, nah tadi pesan AA, jangan menaruh harta, keluarga, makhluk di dalam hati, gitu. Ya, karena harta, keluarga itu semuanya bakal pisah terhadap diri kita. Yang akan selamanya terhadap diri kita itu apa? Hanya Allah dan juga Nabi Muhammad. Seperti itu yang yang menemani kita nantilah di alam akhirat, seperti itu. Nah, jadi pesan saya ke semuanya, wabil khusus saya sendiri ya, gitu. Saya juga lagi belajar lah, karena kata orang tua dulu ya, sudah menikah itu cobaannya lebih besar, komandan ya, betul nggak? Gitu. Justru cobaannya lebih besar di saat sudah menikah, gitu. Perempuan akan dicoba di saat suaminya atau laki-lakinya itu lagi di bawah posisi. Tapi laki-laki suami akan dicoba di saat kondisinya lagi di atas. Lagi tinggi-tinggi. Ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, itu godaan terberat kita yang sudah menikah. Nah, caranya gimana? Caranya ya tadi ya, kita harus punya guru pertama. Sini pesan kepada semuanya. Pertama, kita harus punya guru untuk selalu membimbing kita tentang ilmu-ilmunya. Yang kedua, selalu mengingatkan diri kita kalau di saat kita akan terjerumus dengan hal seperti itu. Nah, nanti guru juga bisa memberikan yaitu motivasi di saat kita lagi terpuruk. Motivasinya bisa berupa doa, bisa berupa ijazah wiridan gitu, untuk membentengi di kita punya hati gitu. Jangan sampai kita ibaratnya sudah terpuruk dan lain sebagainya, terbawa ucapan-ucapan setan itu sebenarnya lemah, teman-teman semua, lemah. Dia bisa kuat karena punya kendaraan. Nah, kendaraannya apa? Yaitu adalah nafsu. Kalau nafsunya sudah kita kendalikan, dia tidak akan bisa menggoda manusia karena nafsunya sudah dikendalikan. Makanya hikmah datangnya bulan suci Ramadan ini salah satunya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena yang paling utama bisa membegal lah atau mengkomakan itu nafsu adalah puasa. Karena ada hadis mengatakan ya, kalau kita lagi nafsunya, hasratnya, syahwatnya muncul, kan kalau syahwat itu kan fitrahnya manusia, nggak bisa dihilangin. Birahi manusia itu kan fitrahnya manusia, nggak bisa dihilangin. Nah, caranya gimana? Kata Nabi Muhammad, berpuasalah kamu. Tapi kalau misalkan sebelum puasa ya, nikah dulu katanya. Kalau nikah nggak bisa, maka
puasa. Nah, ini datangnya bulan Ramadan ini sebenarnya lagi pelatihan diri. Nah, puasa ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, teman-teman semuanya, untuk mengendalikan diri. Di dalam Islam alhamdulillah ada namanya puasa Senin Kamis. Nah, itu juga bisa mengontrol nafsu kita tuh. Kalau Senin Kamis sudah kita jalankan, ada lagi namanya puasa hari lahir. Misalkan ketua PAC lahirnya hari Selasa, itu puasa tuh Senin, Selasa sama Kamis gitu. Kalau saya kan Rebo, ya puasa hari Rebo gitu. Nah, itu untuk mengendalikan kita punya nafsu. Nah, yang kedua yaitu sholat. Yang tiga adalah zikir. Nah, tiga inilah yang bisa memberikan kita keselamatan, kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Jadi perbedaannya itu ya, mohon maaf ya, cinta dan nafsu yaitu tadi ceritanya, karena tujuannya harus lihat dulu nih, Allah apa bukan. Iya, seperti itu. Dan juga jangan terlalu cinta dengan seseorang gitu. Biasa-biasa aja lah. Yang harus benar-benar kita cinta itu adalah Allah dan juga Nabi Muhammad. Kalau kita udah benar-benar cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad gitu, kita tidak akan kecewa dengan manusia gitu. Karena manusia kan berubah-berubah. Yang membolakan hati siapa? Allah yang membolakan hati. Ketua Irwan yang saat ini bermitra dengan PAC Sawah Besar, kadang nanti suatu saat bisa membelok kan, bermitra ke PAC lainnya. Itu yang membolakan hatinya kan siapa? Allah. Jadi saya ke Ketua Irwan harus biasa-biasa aja cintanya gitu, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan masa cowok sama cowok. Ya itu jadi ngawur ya pembahasan. Nah, ya, jadi sama gitulah. Kan kalau di bulan puasa ini lagi kayak hitungannya FOMO nih, FOMO ngelakuin hal-hal baik. Nah, cara kita tuh biar hal FOMO ini jadi kebiasaan nih. Kayak misalkan ada orang yang pas bulan puasa jadi sering ke masjid. Tapi pas abis bulan puasa dia malah udah kagak nongol lagi. Cara biar orang itu terbiasa di masjid itu biar dia punya rasa biar udah mending terusin aja lah di masjid, kayak ngaji terus gitu. Itu gimana? Ya itu harus ada motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan eksternal. Nah, yang lebih berpengaruh itu sebenarnya motivasi di dalam diri kita sendiri. Internal. Iya, di dalam diri kita sendiri, supaya gimana caranya saya ini harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Jangan hari sebelumnya dengan hari ini sama aja, itu orang yang rugi sebenarnya. Apalagi yang lebih rugi lagi, orang yang kemarin udah baik hari ini malah jatuh buruk. Nah, itu harus datang timbul di dalam motivasi diri sendiri terlebih dahulu. Saya nih di bulan suci Ramadan sudah giat ngaji di masjid, sudah giat sholat berjamaah di masjid gitu. Kayaknya sayang nih kalau di luar bulan Ramadan saya nggak melakukan ini lagi nih gitu. Kalau sudah punya jiwa motivasi di dalam diri sendiri seperti itu, dorongan seperti itu, nah ini namanya dorongan nafsul mutmainah ya gitu. Hal-hal yang baik nanti akan terbiasa. Di saat kita kondisi misalkan lagi ada acara di luar dengan teman-teman atau keluarga, terus kita izin ngaji sama guru, mohon maaf saya izin nggak ngaji dulu hari ini, itu ada rasa gimana ya? Sayang gitu. Iya sayang gitu. Terus nggak jamaah juga, aduh sayang gitu. Itu karena faktor kebiasaan gitu. Jadi harus dari dalam diri motivasi diri sendiri dulu. Nanti setelah itu didoronglah dari faktor motivasi eksternal. Bisa orang-orang yang terdekat, sahabat, kerabat, orang tua yang selalu merangkul sama Pak RT kan, dirangkul, ayo anak-anak muda ke masjid. Nah, itu motivasi dari eksternal, itu juga mempengaruhi. Nah, jadi itulah kedua motivasi ini yang harus
saling sinambung, berkesinambungan, agar supaya kita bismillah bisa sama-sama belajar istiqomah. Orang yang istiqomah ini berat teman-teman semuanya, tapi hasilnya ajib. Apa itu? Al istiqomah bil karomah, ya. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kemuliaan. Ya, teman-teman istiqomah jadi risya di sini, pengurus ngaji bareng pengurus masjid, sholat bareng pengurus masjid, jamaah maksudnya lah gitu ya, berjamaah. Nah, nanti timbul tuh aura di wajahnya, kemuliaan gitu. Akan disegani dengan orang akan menghormati kita. Tapi kita jangan punya tujuan ke situ, kita istiqomah aja gitu. Nanti Allah yang akan memberikan kemuliaan. Kehidupan kita nanti juga akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang akan segan, oh ini nih cocok nih jadi mantu saya nih katanya gitu kan. Gitu. Kata tetangga. Nah, itu kalau orang sudah ngomong gitu, oh cocok jadi mantu anak saya nih. Gitu kan. Nah, itu Allah sudah membuka kemuliaan karena hasil ikhtiar istiqomah gitu. Jadi al istiqomah bil karomah. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kemuliaan. Karomah itu bukan orang yang bisa terbang ya, orang yang bisa terbang, terus orang yang bisa jalan di air. Nah, itu beda makom itu. Kalau kita orang nih yang orang awam, ya kemuliaan, ya dihormatin, diseganin, ya itu. Kalau misalkan kita suka ngelakuin hal baik, tapi gara-gara diberikan sesuatu sama orang lain, kayak nih di bulan Ramadan ini, kalau kamu hatam 1 juz, kalau kamu hatam 1 Al-Quran, bakalan Bapak kasih misalkan 200.000 gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan istiqomah kayak gitu, Ustaz? Ya. Makanya indahnya Islam modern, Nahdlatul Ulama itu ya seperti ini. Ya, beda dengan bukan aliran listrik ya. Aliran-aliran lainnya lah gitu. Mohon maaf lahir batin yang contoh kayak Wahabi dan sebagainya. Nah, di Nahdlatul Ulama ini kiai-kiai kita, kiai kampung kita sering membuka kitab yang mana kitab tersebut selalu ada fadilah-fadilah gitu. Misalkan orang yang mewiridkan sholawat nariyah nanti hajatnya akan gini. Terus orang yang sholat hajat, sholat duha nanti akan gini. Dikasih tahu fadilah-fadilahnya. Orang yang sholat hajat fadilahnya ini, orang yang sholat duha fadilahnya ini, orang yang membaca Al-Quran fadilahnya ini. Nah, itu untuk supaya orang awam kayak model kita ini terbawa dulu untuk melakukan hal-hal baik. Kalau kita langsung nyuruh orang beribadah karena Allah gitu, jangan ngelihat fadilahnya gitu. Nanti kamu akan niatnya belok. Nah, itu susah. Soalnya belum suka. Iya, karena ya kita ngelihat contohnya lah. Anak kecil kan belum bisa langsung naik sepeda. Nah, sepedanya itu nggak bisa langsung roda dua. Pasti roda 4 dulu tuh, di belakangnya ada 3 gitu, depannya 1. Nah, setelah sudah bisa ngegoes, lalu yang roda samping kiri dicopot jadi roda 3 gitu. Setelah udah terbiasa roda 3, yang satu sebelah kanan dicopot lagi jadi roda 2. Dia sudah terbiasa tuh roda 2. Nah, contoh gambaran logikanya seperti itu. Jadi kita kasih dulu fadilah-fadilahnya, nggak apa-apa. Kasih motivasi, kamu nanti kalau berhasil puasa bulan Ramadan ini tanpa jebol, misalkan khusus anak saya ya, nanti Abi beliin sepeda. Itu nggak apa-apa untuk ngasih motivasi ke anak tersebut agar bisa melakukan hal baik sehingga anak tersebut
bisa terbiasa gitu. Itu nggak apa-apa, di dalam Islam diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan, ngapain ulama bikin kitab-kitab yang ada fadilah-fadilahnya seperti itu kan secara logikanya. Tapi kitab-kitab ini dipungkiri oleh golongan-golongan yang sebelah. Nah ini alhamdulillah tadus binikmatnya Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Nah kita alhamdulillah ditakdirkan jadi warga Nahdliyin. Nahdlatul Ulama itu bukan agama ya, gitu, cuman akidah. Seperti itu. Nah, udah lumayan lama nih kita ngobrol kayak gini ya Ustadz. Siap. Nah, udah mau maghrib juga, kayaknya saya harus beli jajanan buat nanti buka nih, ya kan? Mungkin sekian dari kami di podcast Ramadan on point kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast Ramadan selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.